Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Habibullah dari SMP IT Bani Hasan, Karawang, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi bentuk dan kedaulatan negara pada kegiatan PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran PKN. Tapi sebelumnya, Bapak mau tahu dulu apakah ada yang berhalangan hadir untuk hari ini? Siapa? Adit. Adit kenapa Adit? Sakit ya. Ya. Oke, baiklah. Bahan Adi pada pertemuan yang akan datang bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa untuk kesehatannya dan untuk kesehatan kita semua. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Memacu patriotisme kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya untuk berdiri. Mungkin karena kita hari ini pakai pakaian pramuka, kalau tepuk pramuka mungkin sudah biasa. Nah, sekarang kita ganti. Tepuknya itu tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pakai gerakan. Siap? Contohnya gini. Tepuk 1, ya. Tepuk 2, kiri, kanan. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, kiri, kanan. Tepuk 3, sambil digerakin tapi ya, sambil tangannya digerakkan. Ya, 1, kalau 2, 2, kalau 3, 3, kalau 4, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, kiri, 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Dan kedaulatan negara. Tapi sebelum kita mulai, apa ada yang tahu apa yang dimaksud bentuk dan kedaulatan negara? Bagaimana bentuk negara kita? Angkat tangan. Bagaimana bentuk negara kita? Negara republik. Oke. Bentuk negara kita negara republik. Kalau negara republik dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan, namanya apa?
Ya, presiden. Oke. Harapannya setelah mempelajari bentuk dan kedaulatan negara, itu yang pertama, peserta didik dapat menampilkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua, setelah nanti kita akan menyaksikan beberapa tayangan video tentang bentuk dan kedaulatan negara, peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, serta mendukung terhadap bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, setelah menyaksikan tayangan video tentang bentuk dan kedaulatan negara, peserta didik dapat menjelaskan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, setelah menyaksikan tayangan video tentang bentuk dan kedaulatan negara, peserta didik dapat menampilkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Yang terakhir, setelah menyaksikan tayangan video, nanti kita bisa mempraktekkan tentang Materi yang akan kita bahas yaitu bentuk dan kedaulatan negara. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lantas, pada ayat ketiga dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara kesatuan. 1. Pengertian negara kesatuan. Menurut John M. Cohen dan Stephen B. Patterson, di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Dari tampilan video tadi, semua sudah menyimak, semua sudah memperhatikan. Coba, siapa yang bisa menyampaikan apa yang bisa kamu tangkap dari tayangan video? Tapi angkat tangan dulu. Apa yang bisa kamu tangkap dari tampilan yang ada di video tadi? Memperhatikan menteri. Kemudian apakah Bu Presiden bisa mengangkat anggota DPR? Bisa? Ya. Presiden tidak bisa mengangkat anggota DPR. Apakah siapa yang melantik presiden? MPR. Siapa yang memilih presiden? Rakyat. Ya. Itu dari tayangan video yang berkaitan dengan bentuk dan kedaulatan negara. Kira-kira apabila kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada kaitannya di ruang lingkup yang lebih kecil? Oke. Ya. Sekarang setelah tadi kita menyaksikan tayangan video, silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah biasa kita lakukan. Di sini 2 kelompok, di sebelah kanan 2 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik. Di sini nanti akan ada penilaian, ya, penilaian sikap, keterampilan, dan juga penilaian keaktifan. Ya. Kelompok 4. Ya. Yang pertama, saudara mengalami luka bacok di kepala. Seorang siswa SMP di Karawang, Jawa Barat meninggal akibat tawuran pelajar Sabtu siang. Ya, pelaku pembacokan yang mengakibatkan nyawa korban melayang ini dibunuh. Lagi-lagi nyawa siswa melayang dengan percuma akibat tawuran pelajar. Di Karawang, Jawa Barat, berbekal janjian di media sosial, sejumlah pelajar dari 2 sekolah menengah pertama terlibat tawuran Sabtu siang. Tawuran ini mengakibatkan satu pelajar mengalami luka bacok di kepala. Sempat mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit, namun korban tak dapat tertolong. Kesedihan mendalam dirasakan pihak keluarga, terutama kakek korban.
Sebab sebelum tawaran itu merupakan salah satu video tentang kejadian apa? Tentang tawuran. Siapa yang melakukan tawuran? Pelajar. Bagaimana pendapat kalian tentang video yang tadi ditampilkan? Siapa yang berani menyampaikan pendapatnya? Silakan angkat tangan. Bagaimana? Iya, perbuatan yang tidak baik katanya ya. Ada lagi yang lain? Bagaimana pendapatnya? Mana? Ya, silakan. Namanya siapa? Ya, yang keras suaranya. Oke, dengan terjadinya tawuran akan terjadinya perpecahan di kalangan pelajar. Ada yang lain lagi? Ya, ada yang lain? Silakan. Pelajar tertangkap basah saat petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menggelar operasi Patuh 2016. Dalam operasi itu polisi banyak menemukan siswa yang masih di bawah umur tak memiliki SIM dan kelengkapan berkendara. Untuk membuat jera, mereka dihukum hormat dan bersumpah untuk tidak mengulangi lagi kesalahan. Meski telah diperingatkan berulang kali, ternyata masih banyak pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Didiskusikan oleh kelompok 1 dan 2 tentang video yang kedua. Itu disesuaikan di lembar kerja. Untuk video yang selanjutnya silakan diperhatikan khususnya untuk kelompok 3 dan 4. Dua kali itu dulu kita laksanakan di belakang. Saudarawi, 600-an siswa SMA Negeri 2 Losmawe mengikuti proses pemilihan calon ketua dan sekretaris OSIS. Menariknya, proses pemilihan dilangsungkan layaknya proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Kegiatan dimulai dengan penyampaian visi misi dua pasangan calon. Selanjutnya, para siswa mendatangi petugas untuk mengambil surat suara, lalu mencoblos. Dan 4 untuk mendiskusikan tayangan video tadi. Silakan. Ya, diskusi masa jauh-jauh. Silakan. Ya, lagi dong. Nanti akan satu kelompok bertanya, menyampaikan hasil diskusi, satu lagi itu ditulis. Yang pertama itu soalnya sama, tapi di videonya yang berbeda. Ya, silakan. Nanti tampilkan. Waktunya 20 menit ya. Waktunya 20 menit. Silakan. Aku baca ya. Dua video yang diamati oleh satu video oleh dua kelompok. Nanti misalnya kelompok 3 dan 4 itu mengamati video tentang apa? Ya, OSIS. Satu kelompok yang menampilkan, satu kelompok harus. Untuk penampilan yang pertama saya minta dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan, sampaikan hasil diskusinya ke depan oleh perwakilannya. Silakan semuanya maju.
Ya, kelompok 1 perhatikan, jangan mengemudi motor kalau belum memiliki SIM, ya, karena itu melanggar peraturan lalu lintas. Ini menurut kelompok 2. Terus apa lagi hasil diskusinya? Oke, nah, silakan kelompok 1 menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Silakan, apakah hasil diskusinya sama? Berbeda ya, silakan. Bacakan. Oke. Bisa mengakibatkan hal-hal yang ya, menurut kelompok 3 itu tadi merupakan tentang pemilihan ketua OSIS yang dipilih secara langsung untuk memilih ketua OSIS. Bagaimana menurut kelompok 4? Apakah sama? Yang kencang bacanya. Ya. Pemilihan OSIS adalah salah satu contoh demokrasi di dalam lingkungan sekolah dan dapat melatih siswa agar menggunakan hak suaranya dengan bijak. Oke. Ya. Contoh dari apa? Yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi contoh dari demokrasi, ya. Tapi di lingkungan yang lebih kecil, di lingkungan sekolah. Kalau yang di lingkungan yang lebih atas lagi apa namanya? Pemilihan apa? Pemilihan presiden, apa lagi? Pemilihan DPR. Ya, itu. Yang lebih dekat dengan pelajar, dengan kita itu tentang pemilihan OSIS, ketua OSIS. Baiklah. Itu kalau yang dari video yang kita bahas bahwasanya warga negara Indonesia itu semuanya sama di mata hukum untuk yang pelanggaran lalu lintas, mau dia itu anak pejabat, mau pejabatnya, apalagi orang biasa, ya semuanya sama di mata hukum. Kemudian dalam pelaksanaan demokrasi, negara yang berdaulat, negara yang kedaulatannya di tangan rakyat, salah satunya demokrasi pelaksanaannya yaitu dengan pemilihan kepala pemerintahan, atau kalau di demokrasi di tingkat sekolah itu pemilihan ketua OSIS. Di sekolah kita sudah pernah melakukan pemilihan ketua OSIS belum? Sudah. Dimasukkan dalam kegiatan apa kemarin? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya, dengan tema suara demokrasi. Baiklah, dalam pelajaran kita pagi hari ini itu adalah negara kita merupakan negara yang berbentuk republik. Semua warganya itu sama di mata hukum, kemudian juga kedaulatan berada di tangan rakyat, contohnya dengan pelaksanaan demokrasi. Baik, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Ada? Ya, sepertinya semua sudah memahami tentang materi ini. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu tentang Indonesia sebagai negara republik. Nanti silahkan dibaca terlebih dahulu di rumah sebelum nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang.
Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup ya. Jangan lupa untuk tetap semangat untuk belajar, jangan lupa untuk tetap mengikuti kegiatan, mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Jangan sampai kita mengikuti kejadian dalam video yang kedua tadi tentang tawuran pelajar, karena kita merupakan pelajar yang sebagian besar bermukim di asrama harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada pelajar yang lain. Cukup sekian untuk materi hari ini. Sebelumnya silakan dikumpulkan tugasnya tadi. Ya, kumpulkan ke depan kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Iya. Baik, untuk materi hari ini saya kira cukup. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.